Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya, Muhammad Imron, di channel saya juga. Kali ini pembahasan matematika kita adalah tentang riset operasi dengan metode penyelesaian dual simplex, ya, di mana sebelumnya kita sudah pelajari tentang metode simplex biasa, kemudian ada metode Big M, dan yang terakhir kemarin kita bahas tentang metode dua fase, ya. Dan kali ini kita akan mempelajari metode dual simplex, ya. Apa itu metode dual simplex dan kapan kita gunakan metode dual simplex ini, ya, akan kita jelaskan di sini, ya. Metode dual simplex dilakukan jika pada pertidaksamaan pada fungsi kendala ini, ya, terdapat tanda lebih dari dan tidak ada tanda sama dengan. Jadi boleh ada tanda kurang dari, lebih dari, tapi tidak ada tanda sama dengan, ya. Dalam bentuk umum masalah program linear. Dan metode dual simplex, ya, yang dilakukan di sini, ya, dilakukan, ya, jika pada kolom nilai kanan, ya, pada tabel simplex terdapat variabel basis yang bernilai negatif, ya. Jadi kalau pada kolom NK, ya, kolom nilai kanan ini tidak terdapat nilai negatif, ya, maka kita tidak melakukan metode dual simplex ini, ya. Dan juga, ya, selain pada nilai kanan ini terdapat nilai negatif, ya, kita lihat pada baris tujuan, ya, baris pada tabel simplex gitu, ya. Kita lihat sudah optimal atau belum, ya. Optimal atau belumnya kita lihat dari dua kondisi bawah ini, ya. Pada fungsi tujuan maksimumkan, ya, koefisien baris Z sudah positif semua atau nol, atau dikatakan juga, ya, tidak ada yang bernilai negatif, ya, boleh positif atau nol, ya, tidak ada yang negatif. Kemudian jika fungsi tujuannya adalah meminimumkan, ya, maka kita lihat pada baris Z-nya sudah tidak ada yang positif, berarti nilainya negatif semua atau nol, ya. Baru kita lakukan metode dual simplex ini. Jika belum memenuhi kondisi dua di atas, ya, dua kondisi di atas artinya belum optimal, maka kita lakukan metode simplex terlebih dahulu sampai diperoleh optimal, ya, dari kondisi dua kondisi di atas, ya. Tapi ingat, dua kondisi di atas sudah optimal, tetapi kolom NK, ya, itu masih ada yang negatif atau belum visible artinya, ya. Nah, langkah-langkah pengerjaan pada metode dual simplex ini, ya, pada kendala yang bertanda lebih dari, ya, lebih dari sama dengan, kita ubah menjadi tanda kurang dari sama dengan. Gimana caranya? Yaitu dengan mengalihkan fungsi kendala tersebut, ya, dengan negatif 1. Ya, kalau kita tahu bahwa pertidaksamaan yang kita kalikan dengan negatif 1, ya, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah, ya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan baris pivot dahulu. Nah, ini yang lain dari metode-metode sebelumnya, bahwa metode sebelumnya baik simplex, Big M maupun dua fase itu kita tentukan kolom pivot dahulu. Nah, pada metode dual simplex di sini yang kita tentukan adalah baris pivot dahulu, ya. Nah, baris pivot ini kita lihat dari kolom nilai kanan. Kita pilih yang negatif terbesar, ya. Kalau ada dua nilai negatif, ya, kita pilih yang terbesar. Ya. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan kolom pivot. Nah, setelah baris pivot kita tentukan kolom pivot, ya. Kalau metode sebelumnya kita tentukan kolom pivot dahulu baru baris pivot, ya. Tapi pada metode dual simplex ini yang kita tentukan adalah baris pivot dulu, ya, baru kemudian kita tentukan kolom pivot, ya. Nah, kolom pivot ini kita lihat dari rasionya, ya, rasio. Kalau pada metode sebelumnya
rasio itu diperoleh dari nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom pivot, ya, maka pada metode ini ya rasio itu kita peroleh dari baris Z, ya, koefisien pada baris Z, baris tujuan, ya, kita bagi dengan baris pivotnya, ya. Nah, pada fungsi tujuan maksimumkan nanti, ya, kolom pivot itu kita pilih yang rasio nilai mutlak dari rasionya itu yang terkecil, ya. Jadi rasionya kita mutlakkan dahulu, baru kita pilih mana yang terkecil, ya. Kemudian jika tujuannya adalah meminimumkan, ya, maka kita pilih rasio yang terkecil juga, ya. Nah, kemudian dari baris pivot dan kolom pivot tadi kita bisa menentukan angka pivotnya, ya. Nah, kemudian pada langkah selanjutnya kita ngikutin aja seperti pada metode-metode sebelumnya, yaitu kita ubah baris pivotnya, ya, sehingga angka pivotnya menjadi 1, kemudian baris yang lain kita ubah dengan operasi baris elementer, sehingga kita peroleh nilai-nilai baris yang lain tersebut ya pada kolom pivot itu menjadi 0, ya. Nah, itu seterusnya, ya, kita lakukan iterasi jika memang belum mencapai optimal, ya, dan pada nilai kanannya sudah positif semua, ya, sudah visible artinya. Kita lihat contoh dari metode dual simplex ini, ya. Yang pertama pada soal memaksimumkan. Fungsi tujuan memaksimumkan yaitu Z-nya min 48X1 ditambah 20X2 dikurangi 39X3 dengan kendala utama ada 3, ya, ditambah kendala yang non negatif. Kendala yang pertama 3X1 tambah 5X2 plus X3 kurang dari sama dengan 585. Ya. Pada kendala yang kedua 4X1 plus 2X2 ditambah 3X3 lebih dari. Nah, ini ada tanda lebih darinya, ya. Lebih dari 260. Pada kendala ketiga 2X1 tambah X2 tambah 2X3 kurang dari 1040. Ya. Ini kendala non negatif. Nah, kita lihat di sini ada yang kurang dari, ada yang lebih dari, dan ada yang kurang dari yang ketiga, ya. Nah, pada kendala yang bertanda kurang dari, ya, seperti biasanya, ya, kita bisa ubah semuanya, kita ubah menjadi persamaan, ya. Seperti ini 3X1 tambah 5X2 tambah X3 sama dengan 585. Karena bertanda kurang dari, maka kita perlu tambahkan variabel slack, ya. Kemudian pada kendala yang kedua karena bertanda lebih dari, ya, kita ubah dulu menjadi bertanda kurang dari dengan mengalihkan negatif 1, ya. Sehingga kalau ini dikalikan negatif 1 menjadi min 4X1, ya, ini menjadi negatif 2X2, menjadi negatif 3X3, tandanya berubah menjadi kurang dari, dan nilai kanannya adalah negatif 260, ya. Nah, dari tanda yang pertidaksamaan kurang dari ini kita ubah menjadi bentuk baku, ya, ya, jadi sama dengan, ya, dan karena tandanya kurang dari maka di sini juga ditambahkan variabel slack. Jadi di sini tidak ada variabel surplus dan artifisial, ya, semuanya menjadi variabel slack. Untuk yang ketiga juga, ya, sama, karena ini tandanya kurang dari maka kita tambahkan juga variabel slack, ya. Nah, fungsi tujuan, ya, fungsi tujuan karena maksimumkan, ya, kita ubah. Nah, ini menjadi ditambah ketiga variabel slack, ya, dengan koefisien masing-masing 0, dan kita ubah menjadi bentuk kanoniknya atau implisit menjadi seperti ini, ya. Kita pindah semuanya ke dalam ruas kiri, ya, sehingga ruas kanan sama dengan 0. Nah, kita pindah ke dalam tabel simplex seperti biasa, ya. Di sini ada 3 variabel X1 sampai X3 dan ada 3 variabel slack, ya, S1, S2 dan S3, ya. Nah, pada baris di sini, ya, karena ada 3 kendala, ya,
S1, S2, dan S3 di sini, maka kita bentuk barisnya adalah baris S1, S2, dan S3. Masing-masing koefisien dari fungsi tujuan dan fungsi kendala kita pindahkan ke dalam tabel simplex ini. Ya. Pada fungsi tujuan di sini Z-nya 1, X1-nya 48, X2-nya min 20, X3-nya 39, dan seterusnya. Ya. Kita semua sudah bisa ya cara memindahkan dari meter-meter sebelumnya, sudah terbiasa ya, memindahkan koefisien-koefisien pada fungsi tujuan dan fungsi kendala ini sehingga ini tidak masalah bagi kita semua ya. Di tabel simplexnya isinya seperti ini ya. Nah, ini sesuai dengan fungsi tujuan dan fungsi kendala yang ada ya. Nah, kita lihat dari tabel terakhir ini ya. Kita perhatikan di sini nilai kanan ya, nilai kanan di sini masih ada yang negatif sehingga dikatakan belum visible ya, belum ada penyelesaiannya ya. Kemudian pada baris tujuan ya, di sini kita lihat pada fungsi memaksimumkan ya, maka kita lihat di sini masih ada yang bernilai negatif ya. Ya, masih ada yang bernilai negatif. Kalau fungsi maksimumkan kita gunakan metode dual simplex itu harus positif semua. Ya, tapi di sini masih ada yang bernilai negatif ya, sehingga untuk kasus ini ya kita selesaikan dulu dengan metode primal simplex ya untuk menghilangkan negatif pada baris tujuan. Ya. Seperti biasa pada metode primal simplex atau simplex yang biasa, kita pilih kolom pivot dulu ya, yaitu negatif terbesar ya, yaitu kolom X2. Nah, ini sebagai kolom pivotnya. Kemudian baris pivot kita tentukan dengan mencari rasio terlebih dahulu ya. Nah, kita cari rasio dari S1 sampai S3. Ya. Ini seperti biasanya ya, rasio kita tentukan dari nilai kanan dibagi dengan angka pada kolom pivot ya, 585 dibagi 5 itu hasilnya 117. Kemudian negatif 260 dibagi min 2 itu ada 130, dan 1040 dibagi 1 tetap bernilai 1040. Nah, kita pilih rasio yang terkecil ya. Jadi baris pivotnya adalah pada baris S1. Ini adalah baris pivotnya. Nah, dari sini kita bisa ketahui angka pivotnya adalah 5 atau angka kuncinya adalah 5. Ya. Sehingga baris S1 ini kita keluarkan ya, variabel S1 kita keluarkan dan variabel X2 kita masukkan ke sana. Nah, langkah berikutnya adalah membuat baris kunci ya, berubah ya. Berubahnya seperti apa ya? Pada angka kunci ini kita ubah menjadi 1 sehingga langkah perubahannya adalah dengan membagi angka kunci, yaitu membagi 5. Ya. Di masing-masing angka pada baris kunci ini kita bagi dengan 5. Ya, ini 0, ya, ini 3/5, 5 dibagi 5, 1. Ya. Ini 1 dibagi 5, 1/5, ini juga 1/5, ini 0, ini 0. Dan 585 dibagi 5 menjadi 117. Ya. Nah, kita ubah baris yang lain sehingga pada kolom kunci ini nilai yang lain adalah menjadi 0. Ya. Sehingga pada baris tujuan Z, ya, biar min 20 menjadi 0, maka kita operasikan dengan baris kunci, yaitu operasinya adalah kita tambah dengan 20 kali baris kunci. Ya. Jadi pada baris tujuan ini, baris Z, operasi baris elementernya adalah ditambah 20 kali baris kunci. Kalau ini adalah B0, ya, baris ke-0, ini baris ke-1, ke-2, dan ke-3, maka operasi pada baris Z ini adalah ditambah dengan 20 baris kunci. Ya, 20 kali baris kunci. Ya. Hingga yang Z, ya, pada kolom Z ini
Ini menjadi 1 ditambah 20 kali 0. Ya. Artinya masih tetap 1. Untuk kolom X1, ya, 48 ditambah 20 kali 3/5. Ya. 48 ditambah 20 kali 3/5. Ya. 20 kali 3/5 itu, ya, 20 kali 3/5, ya, itu sama dengan, bisa kita coret di sini menjadi 4, ya. 4 kali 3 menjadi 12. Jadi 48 ditambah 12, ya. 48 ditambah 12 itu menjadi 60, ya. Berikutnya yang kolom X2 pada baris Z ini, ya, min 20 ditambah 20, ya, menjadi 0. Ya. X3 pada kolom X3, 39 ditambah 20 kali 1/5. 20 kali 1/5 itu sama dengan 4, ya, jadi 39 ditambah 4, jadi 43. Ya. Pada kolom S1, 0 ditambah 20 kali 1/5 dari 0 ditambah 4, jadi 4. Ini kemudian menjadi 0 tambah 0, ya 0, ya. 0 ditambah 0 lagi 0. 0 ditambah 20 kali 117. Ya. Ini ya, berarti nilainya 20 kali 117, yaitu 2340. Ya. Pada baris S2, ya, ini menjadi 0, maka harus ditambah 2 kalinya baris kunci. Ya, 2 kalinya baris kunci. Ya, jadi min 2 ditambah 2, kan hasilnya 0. Ya. Maka baris yang lain, koefisien yang lain maksud saya, juga kita tambahkan dengan 2 kali baris kunci. Ya. Ini 0 ditambah 0, 0, ya, min 4 ditambah 2 kali 3/5, ya, menjadi min 4 ditambah 8/5, yaitu min 14/5. Ya. Ya. Kemudian min 2 ditambah 2 hasilnya 0, ya, min 3 ditambah 2 kali 1/5, ya, min 3 ditambah 2/5, artinya min 13/5. 0 ditambah 2 kali 1/5 berarti 2/5. 1 ditambah 0, ya 1. 0 ditambah 0, ya juga 0. Dan min 260 ditambah 2 kali 117 berarti min 260 ditambah 234. Ya, sama dengan min 26. Ya. Baris S3 berarti operasinya adalah ini 1, ya, biar menjadi 0 adalah dikurangi dengan baris kunci. Ya, dikurangi dengan baris kunci. 0 dikurangi 0, hasilnya 0. 2 dikurangi 3/5, hasilnya 7/5. 1 kurangi 1, 0. 2 dikurangi 1/5, artinya 9/5. 0 dikurangi 1/5, ya min 1/5. 0 dikurangi 0, hasilnya 0. 1 kurangi 0, hasilnya 1. Dan 1040 dikurangi 117, hasilnya adalah 923. Ya. Nah, kita lihat hasil dari iterasi masih metode simplex biasa, ya. Hasilnya di sini masih belum visible, artinya masih ada yang bernilai negatif, ya. Nah, kita lihat di sini pada baris tujuan, ya, kita lihat sudah bernilai positif semua atau tidak ada yang negatif. Nah, sehingga dari kejadian seperti ini, ya, fungsi tujuannya sudah positif semua, ya. Ingat, fungsi tujuannya telah maksimumkan, dan NK nilai kanan ini belum visible, ya. Belum ada solusi yang nyata, maka bisa kita proses dengan metode dual simplex, ya. Metode dual simplex. Nah, dalam metode ini kita nanti akan bandingkan metodenya dengan metode simplex biasa atau metode yang sebelum-sebelumnya, ya, Big M maupun dua fase. Nah, pada kasus terakhir ini, ya, pada metode simplex seperti tadi, ya, ini belum kita hasilkan visible, ya, belum visible dan tujuannya
sudah positif semua pada kasus memaksimumkan, ya, maka kita mulai metode dual simplex. Ya, yang pertama kita lakukan adalah menentukan baris kunci, ya, menentukan baris kunci. Di mana baris kuncinya ini, ya, kita lihat pada kolom NK. Kita lihat yang bernilai negatif terbesar. Nah, pada kasus ini satu-satunya pilihan negatif adalah pada baris S2, ya. Pada baris S2 ini yang negatif sendiri, ya. Kalau ada dua nilai negatif di sini, kita pilih yang paling negatif, ya. Nah, kemudian kita tentukan kolom kunci, ya. Nah, kolom kunci ini kita tentukan dengan mencari rasio, ya. Nah, mencari rasionya. Rasio yang kita hitung, ya, pada baris ini kita tambahkan baris rasionya, kita tentukan dari nilai Z-nya, ya, koefisien Z di sini dibagi dengan nilai pada baris kunci. Ya. Tapi di sini kita pilih baris kunci yang hanya bernilai negatif saja yang kita hitung. Ya, sedangkan yang bernilai 0 atau positif kita abaikan saja. Ya. Tentukan yang bernilai negatif, sehingga pada kolom X1 dan kolom X3 yang kita hitung rasio. Ya. Pertama 60 dibagi min 14/5. 60 dibagi negatif 14/5 dalam artian 60 dikalikan negatif 5/14. Hasilnya adalah min 21,43. Ya. Kemudian pada kolom X3 berarti 43 dibagi negatif 13/5 atau 43 dikali negatif 5/13, maka hasilnya adalah min 16,54. Nah, pada kasus maksimal, ya, memaksimalkan, ya, rasio ini kita mutlakkan, ya, rasio ini kita mutlakkan dan kita pilih rasio mutlak terkecil, ya. Dari ini nilai mutlaknya adalah 21,43, ya, jadi positif, ini juga jadi positif. Kita pilih yang terkecil, itu kita pilih sebagai kolom kuncinya, ya. Jadi kolom kunci kita pilih pada kolom X3, ya. Sehingga baris kunci dan kolom kunci bertemu pada nilai kunci, ya. Nilai kuncinya adalah min atau negatif 13/5, ya. Sehingga S2, ya, S2 kita keluarkan dan kita masukkan variabel X3, ya. Nah, seperti biasanya kita ubah baris kunci ini sehingga nilai kunci menjadi 1, yaitu kita kalikan atau kita bagi dengan negatif 3/5. Ya. Maaf, ini salah, ya. Ini kita bagi dulu dengan negatif 13/5 sehingga ini menjadi 0, ya. Ini menjadi 14/13, ini tetap 0, ini menjadi 1, ya. Ini menjadi 2/5 dikali negatif 5/13 menjadi min 2/13. Ini menjadi min 5/13, ini tetap 0, dan ini menjadi 10. Ya. Berikutnya kita ubah baris yang lain sehingga pada kolom kunci, ya, menjadi 0. Ya. Nah, ya, ini baris 0, kita anggap sebagai baris 0, ini baris 1, 2, dan 3. Ya. Barasnya adalah min 43, ya. Ini biar menjadi 0 harus dikurangi 43 kali baris kunci, ya. Berarti ini dikurangi 43 kali 1, nah, maka hasilnya nanti 0. Sehingga nilai yang lain kita lakukan hal yang sama, yaitu kita kurangi 43 kali baris kunci, ya. Mohon maaf, ini keliru pemunculannya, ya. Dari Z 1 dikurangi 0, ya, hasilnya tetap 1, ya. 60 dikurangi 43 kali 14/13, hasilnya 178/13. 0 dikurangi 0 tetap 0, 43 dikurangi 43 hasilnya 0,
ya. 4 dikurangi 43 kali, ya, min 2/13, ya. Hasilnya adalah 138/13, ya. 0 dikurangi min 43 kali 5/13, ya. Hasilnya jadi plus, ya. 0 ditambah 43 kali 5/13, hasilnya 215/13, ya. 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0, dan 2340 dikurangi 43 kali 10, ya. Jadi 2340 dikurangi 430, ya, menjadi 1910. Ya. Baris yang X2, ya, operasinya biar ini menjadi 0 adalah dikurangi 1/5 kali baris kunci. Ya. Nah, sehingga ini menjadi 0 dikurangi 0, hasilnya masih 0. Ya. 3/5 dikurangi 1/5 kali 14/13, ya, hasilnya adalah 5/13. 1 dikurangi 0 masih 1, ya. 1/5 dikurangi 1/5 hasilnya 0. 1/5 dikalikan 1/5 kali min 2/13, nah, hasilnya adalah 3/13. 0 dikurangi 1/5 kali min 5/13, hasilnya adalah 1/13. 0 dikurangi 0 tetap 0, dan 117 dikurangi 1/5 kali 10, ya, 2, ya. 117 dikurangi 2, ini adalah 115. Ya. Pada baris S3, ya, maka operasinya adalah dikurangi 9/5 kali baris kunci. Ya. Sehingga diperoleh nilai-nilai seperti ini. Ya. Anda bisa cek nantinya, ya, apakah perhitungan sudah benar atau tidak. Ya. Nah, mungkin ada kesalahan di sini. Ya. Nah, ada kesalahan di sini, mohon maaf, ya. Ini seharusnya berapa ini, ya? 923 dikurangi 9/5 kali 10, ya. Di 2 kali 9, ya, itu 18, ya, berarti 923 dikurangi 18, ya. Itu menjadi ini 5, 0, 9. Nah, seharusnya ini adalah 905, ya. Ya, 905. Ya, kita lihat, cek pada slide sebelumnya. Ya, betul, ya. Harusnya 905, ya. Ini 905. Oke. Nah, bisa hapus. Kita lihat di sini, ya. Nilainya belum visible, ya, belum visible. Sudah visible artinya, mohon maaf, ya, karena sudah bernilai positif semua, tidak ada yang negatif, ya. Dan kita lihat pada baris tujuan, ya, pada baris tujuan ini sudah positif semua, ya, tidak ada yang negatif, ya, tidak ada yang negatif, ya. Maka dari sini proses optimalisasi fungsi tujuan sudah selesai, ya, sehingga kita peroleh bahwa fungsi tujuan, ya, yang tadi Z, ya, Z maksimum, karena kita cari nilai maksimal, ya, diperoleh sebesar 1910, ya, 1910, ya. Dan nilai X1 di sini tidak ada, ya, berarti nilai X1-nya adalah 0, ya. Kemudian nilai X2-nya adalah 115, dan nilai X3-nya adalah 10, ya. Kita peroleh
nilainya seperti di sini. Ya. Ini contoh pada fungsi tujuan memaksimalkan. Ya. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu fungsi tujuan meminimalkan. Ya. Fungsi tujuan meminimalkan, ya, Z sama dengan X1 tambah 2X2 ditambah 3X3. Ya. Dengan kendalanya, ya, ada 3 kendala utama di sini, ya, 2X1 min X2 ditambah X3 lebih dari sama dengan 4. Ya. X1 ditambah X2 tambah 2X3 kurang dari sama dengan 8, dan X2 min X3 lebih dari sama dengan 2. Ya. Pada kendala yang pertama bertanda lebih dari, maka kita ubah dulu menjadi kurang dari dengan cara mengalihkan min 1. Ya, ini menjadi min 2X, ini menjadi plus X2, ini menjadi min X3, ya, sama dengan kurang dari sama dengan min 4. Ya, kita ubah menjadi fungsi implisit, fungsi persamaan maksudnya. Kita ubah menjadi bentuk persamaan menjadi min 2X1 ditambah X2 min X3 X3 sama dengan min 4, ya, sehingga karena bentuknya pertidaksamaan kurang dari, kita tambahkan di sini variabel slack. Ya. Fungsi yang kedua sudah dalam bentuk kurang dari, ya, tandanya kurang dari, maka langsung kita ubah menjadi persamaan, ya. Kita tambahkan variabel slack juga. Fungsi yang ketiga masih berupa lebih dari sama dengan, kita ubah dulu menjadi bentuk pertidaksamaan kurang dari dikalikan dengan min 1, ya, sehingga berubah menjadi min X2 ditambah X3 kurang dari negatif 2. Ya. Kita ubah menjadi persamaan, ya, sehingga kita tambahkan variabel slack yang ketiga. Ya, kita tambahkan variabel slack yang ketiga. Ya, ini menjadi fungsi kendala pada tabel simplex nantinya. Ya. Fungsi tujuan meminimumkan, ya, di sini X1 tambah 2X2 tambah 3X3 ditambah 3 variabel slack dengan koefisien masing-masing 0. Ya. Kita ubah menjadi implisit. Nah, ini untuk baku pada tabel simplex. Ya. Kita pindah nilainya pada tabel simplex. Di sini ada S1, S2, dan S3. Jadi barisnya ada 3 tambahnya, ya, 3S, ya. Kemudian pada baris kendala, baris tujuan, kita isikan koefisiennya di sini, ya. 1, min 1, min 2, min 3, 0, 0, 0, 0. Ya, 1, min 1, min 2, min 3, S-nya 0, dan nilai kanannya 0. Ada S1 di sini, ya. Z-nya 0, Z-nya 0. Kemudian di sini min 2, 1, min 3, 2, 1, min 3, S1-nya 1, S2 dan S3-nya 0, dan NK-nya adalah negatif 4. Ya. Kemudian S2, ya, ini Z-nya 0, ya, Z-nya 0, X1, 1, ini 1, ini 2, jadi 1, 1, 2, ya, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, dan nilai kanannya 8. Pada baris S3-nya, ya, Z-nya 0, X1-nya enggak ada di sini, ini 0, ya, X1-nya 0, X2-nya min 1, X3-nya 1, S1 dan S2-nya 0, ya, S3-nya 1, dan nilai kanannya negatif 2. Ya. Nah, pada tabel simplex ini kita lihat nilai kanan, ya, belum visible karena masih ada yang negatif. Ya. Pada fungsi tujuan, pada baris tujuan ini sudah negatif semua, ya, atau 0. Maka karena sudah fungsi tujuan meminimumkan, baris tujuannya sudah negatif semua, ya, tapi belum visible, ya, maka bisa kita lakukan metode dual simplex. Ya, bisa kita lakukan metode dual simplex. Langkah pertama pada iterasi pertama di sini pada metode dual simplex, ya, adalah menentukan baris kunci. Ya. Kita pilih pada nilai kanan dengan nilai negatif terbesar. Ya. Negatif terbesar di sini pada negatif 4. Sehingga
baris S1 ini sebagai baris kunci. Ya. Kemudian kolom kunci kita cari rasio. Ya. Yang terkecil kita hitung pada baris kunci yang bernilai negatif saja. Ya. Jadi pada ini ya, ini negatif 2, ini negatif 1, ini 1, 1, nggak usah kita perhatikan. Jadi rasio pada kolom X1 di sini min 1 dibagi min 2, yaitu setengah. Di sini pada kolom X3 ya min 3 dibagi min 1, artinya 3. Nah, kita pilih yang terkecil. Ya. Kita pilih yang terkecil, yaitu setengah. Ya. Sehingga ini X1 sebagai kolom kuncinya. Ya. Dari baris kunci dan kolom kunci kita peroleh nilai kunci atau nilai pivotnya adalah negatif 2, sehingga ya, pada baris kunci ini variabel S1 kita keluarkan dan kita masukkan variabel X1. Ya. Langkah berikutnya apa? Seperti biasanya kita ubah baris kunci ini sehingga nilai kuncinya menjadi 1. Yaitu kita bagi dengan negatif 2. Ya, kita bagi dengan negatif 2. Ya. Ini menjadi 0, ini menjadi 1, ini menjadi 1 dibagi negatif 2 menjadi min setengah. Ya. Ini menjadi setengah, ini min setengah juga, ini 0, 0, dan ini menjadi 2. Ya. Kita ubah baris yang lain, ya, sehingga nilai pada kolom kunci menjadi 0. Ya. Ini harus menjadi 0 sehingga harus ditambahkan dengan baris kunci. Ya. Baris Z ini ditambah dengan baris kunci akan menjadi 0. Ya. Jadi ditambahkan dengan B1. Ya, ditambah dengan B1. Kalau ini B0, ini B1, B2, dan B3. Ya. 1 ditambah 0 artinya 1, min 1 tambah 1 hasilnya 0. Min 2 ditambah min setengah, yaitu min 2 setengah. Min 2 setengah itu min 5/2. Ya. Min 3 ditambah setengah, berarti min 2 setengah. Ya. Atau min 5/2. 0 ditambah min setengah berarti min setengah. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. Ya. 0 ditambah 2 hasilnya 2. Ya. Pada baris S2 operasinya adalah ini harus menjadi 0, maka harus dikurangi dengan baris kunci. Ya, dikurangi dengan B1. Ya, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 1 kurangi 1 hasilnya 0. Ya. 1 dikurangi min setengah berarti 1 ditambah setengah. Ya. 1 setengah itu 3/2. 2 dikurangi setengah artinya 3/2. Ya. 0 dikurangi min setengah berarti setengah. 1 dikurangi 0 artinya 1, 0 dikurangi 0, 0, 8 dikurangi 2 menjadi 6. Pada baris B3 di sini sudah 0, maka tetap. Ya, karena sudah 0, ya tinggal kita pindahkan aja di sini 0, 0, min 1, 1, 0, 0, 1, dan min 2. Nah, ini iterasi 1, tabel Simplex-nya menjadi ini. Nah, kita lihat lagi di sini. Ya, pada kasus minimumkan di sini sudah negatif semua, tetapi nilai kanannya masih belum visible, ya, belum ada penyelesaian nyata, ya, masih ada yang negatif, ya, harusnya positif semua, ya, belum visible dan baris tujuannya di sini sudah negatif semua, maka kita lanjutkan ke iterasi berikutnya, ya, kita proses lagi dengan metode dual simplex. Ya. Kita cari baris kuncinya, yaitu pada NK yang bernilai negatif terbesar. Satu-satunya negatif di sini adalah baris S3, ya, sehingga baris S3 ini sebagai baris kunci. Ya, berikutnya kita pilih kolom kunci, ya, dengan rasio terkecil. Kita pilih nilai pada baris kunci yang negatif saja yang kita hitung. Ya, di sini yang satu-satunya negatif hanya negatif 1. Ya. Sehingga rasio yang kita pilih ya ini aja. Ya. Berarti rasio kolom kuncinya hanya
X2 saja. Ya, kolom kuncinya adalah X2. Ya, ini tidak perlu dihitung, nggak masalah ya. Pasti di sini kolom kuncinya adalah kolom X2. Karena apa? Yang bernilai negatif pada baris kunci hanya kolom X3 saja. Ya. Sehingga nilai kunci atau nilai pivot kita peroleh negatif 1. Ya. Nah, pada baris S3 ya, variabel S3 kita keluarkan, variabel X2 kita masukkan. Ya. Selanjutnya kita ubah baris kunci ini sehingga nilai kunci menjadi 1. Berarti ini dibagi dengan min 1 atau dikalikan min 1 juga boleh. Ya, sama aja hasilnya. Ya. Berarti ini 0, masih 0, ini menjadi 1. Ya. Ini menjadi negatif 1, ini 0, ini 0, ini menjadi negatif 1, dan ini menjadi 2. Nah, baris yang lain kita ubah seperti biasanya, sehingga nilai pada kolom kunci ya, menjadi 0. Ya, berarti pada baris Z ini harus ditambah dengan 5/2 kali baris kunci. Ya, ditambah 5/2 kali baris kunci. Berarti 1 ditambah 5/2 kali 0 tetap 1, 0 ditambah 0 tetap 0, ya. Min 5/2 ditambah 5/2 hasilnya 0. Min 5/2 ditambah dengan 5/2 kali min 1. Nah, berarti min 5/2 dikurangi 5/2. Ya. Min 5/2 dikurangi 5/2. Berarti min 5. Ya. Dan ini min setengah ditambah 5/2 kali 0 tetap min setengah. Ya, 0 ditambah 0 tetap 0. 0 ditambah 5/2 kali min 1 berarti min 5/2. Dan 2 ditambah 5/2 kali 2 ya, berarti 7. Ya, 2 ditambah 5 artinya 7. Pada baris X1 ya, biar ini menjadi 0 harus ditambah dengan setengah kali baris kunci. Ya, tambah setengah kali baris kunci. Sehingga ini 0 tambah 0 hasilnya 0, 1 ditambah 0 hasilnya 1, min setengah ditambah setengah hasilnya 0, min setengah ditambah setengah kali min 1, berarti min setengah dikurangi setengah, ya, berarti setengah dikurangi setengah ya, 0. Ya. Min setengah ditambah setengah kali 0 berarti min setengah. 0 ditambah 0 ya, 0 ditambah setengah kali min 1 berarti min setengah. Dan 2 ditambah setengah kali 2 ya, berarti 2 ditambah 1 hasilnya 3. Pada baris S2 berarti ini harus 0, maka operasinya adalah min 3/2 kali baris kunci dikurangi 3/2 kali baris kunci. 0 dikurangi 0 ya 0, 0 kurangi 0 juga 0 juga, 3/2 dikurangi 3/2, 3/2 dikurangi 3/2 kali min 1 berarti ditambah ya, 3/2 tambah 3/2 hasilnya 3. Setengah dikurangi 3/2 kali 0 tetap setengah, 1 dikurangi 0 1, 0 dikurangi 3/2 kali min 1 berarti 3/2 positif ya. Dan 6 dikurangi 3/2 kali 2 artinya 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Ya, pada iterasi yang kedua kita peroleh tabel simplex ini. Kita lihat di sini sudah visible ya, sudah visible, dan kita lihat di pada baris tujuan sudah bernilai negatif semua atau 0 ya, tidak ada yang positif. Pada kasus meminimumkan maka ini sudah optimal ya. Dan kita peroleh nilai Z-nya adalah 7 ya, minimum ya, Z minimumnya 7. Kemudian X1-nya adalah 3 ya, X2-nya adalah 2 ya, dan X3-nya 0 ya, X3-nya 0 ya. Nah, sini adalah S2 3. Walaupun tidak terpakai ya, tapi sebenarnya itu ada makna tersendiri, nanti akan kita jelaskan pada materi berikutnya ya. Terakhir kita lihat metode dual simplex ini ya, pada kasus yang ketiga meminimumkan ya.
Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah x2. Ya, fungsi kendalanya ada 2 saja, x1 plus x2 lebih dari 12 dan 4x1 plus 3x2 lebih dari 6. Ya. Ini semuanya bertanda lebih dari. Ya. Maka masing-masing kita kalikan min 1 agar supaya menjadi pertidaksamaan yang bertanda kurang dari. Ya, yang pertama menjadi min x1 min x2 kurang dari min 12 ya. Dan yang kedua menjadi ini kalau kita ubah menjadi persamaan jadi min x1 min x2 sama dengan min 12, kita tambahkan di sini slack ya, variabel slack. Dan kendala yang kedua kita ubah menjadi kurang dari ya. Jadi min 4x1 min 3x2 kurang dari sama dengan min 6. Kemudian kita ubah menjadi persamaan ya, sehingga kita tambahkan variabel slack yang kedua ya. Nah, berikutnya ya, kita seperti sebelumnya kita ubah variabel fungsi tujuannya menjadi fungsi yang implisit ya. Kita pindahkan semua dalam tabel simpleknya yang simple di sini karena hanya ada dua kendala utama ya. Di sini barisnya adalah baris S1 dan baris S2 ya. Kita pindahkan koefisiennya di sini pada tabel simplek ini 1 min 4 min 1 0 0 0 ya. 1 min 4 min 1 0 0 0. Kemudian kendala 1 di sini Z-nya 0 ya. X1-nya min 1, X2-nya min 1, jadi min 1 min 1, S1-nya 1, S2-nya 0 dan NK-nya min 12 ya. S2 ya. Z-nya 0 ya. X1-nya 0, X2-nya min 4, X3-nya min 1, min 3 ya, X3-nya min 3, S1-nya 0 dan S2-nya 1, nilai kanannya negatif 6. Ya. Kita perhatikan di sini bahwa nilai kanan ya, solusinya belum visible ya, belum visible. Dan pada baris tujuan sudah bernilai negatif semua atau 0 ya. Sudah semuanya negatif atau 0. Dalam arti berarti kita bisa menggunakan metode dual simplex ya. Bisa kita gunakan metode dual simplex. Langkah pertama adalah menentukan baris kunci. Kita tentukan dengan memilih pada nilai kanan yang negatif terbesar, yaitu negatif 12, maka baris S1 ini sebagai baris kunci. Ya. Kolom kunci kita pilih rasio yang terkecil, karena tujuannya adalah minimumkan. Ya, minimumkan. Ya. Kita pilih pada baris kunci yang negatif saja, yaitu di sini baris X1 dan baris X2. Ya. Min 4 ya, nilai Z dibagi dengan baris kunci, min 4 dibagi min 1 adalah 4, min 1 dibagi min 1 adalah 1. Kita pilih yang terkecil saja ya. Sehingga kolom kuncinya adalah kolom X2 ya. Dan kita peroleh nilai kuncinya adalah nilai pivotnya adalah min 1. Kemudian variabel S1 kita keluarkan dan variabel X2-nya kita masukkan. Ya. Nah, langkah selanjutnya biasa kita ubah baris kunci sehingga nilai kuncinya menjadi 1. Maka kita kalikan min 1 atau kita bagi min 1. Ya. Ya, ini menjadi 0, ini 1, ini 1. Ya. 0, 1, 1, ini menjadi min 1, ini 0, dan ini 12. Ya, positif 12. Baris yang lain kita ubah ya, sehingga pada kolom kunci menjadi 0. Nah, ini 0, ini 0. Ya. Sehingga operasinya adalah baris Z ditambah dengan baris kunci yang baru. Ya. Ditambah dengan D1. Ya. Ya, ini 1 tambah 0 artinya 1, min 4 ditambah 1 min 3,
min 1 ditambah 1 hasilnya 0, 0 ditambah min 1 hasilnya min 1, 0 ditambah 0, 0 ya, 0 ditambah 12 menjadi 12 ya. Baris S2 ini harus 0, maka harus ditambah 3 kali baris kunci, 3 kali B1 ya. Jadi 0 tambah 0, 0, min 4 ditambah 1 hasilnya min 3, maaf ya, ini ditambah 3 kali ya, min 4 ditambah 3 kali 1 berarti min 4 ditambah 3 hasilnya min 1, min 3 ditambah 3 hasilnya 0 ya, 0 ditambah min 3 hasilnya min 3, 1 ditambah 0 hasilnya 1, dan min 6 ditambah 3 kali 12 ya, jadi min 6 ditambah 36 hasilnya 30. Nah, kita lihat pada tabel simplex yang terakhir kita peroleh di sini ya, nilai kanannya sudah positif semua, jadi sudah visible ya. Dan pada baris tujuan ya, dari X1 sampai S2 di sini sudah bernilai negatif semua atau nol, lalu tidak ada yang positif. Maka dikatakan proses iterasi di sini sudah optimal ya. Tabel simplexnya sudah optimal dan kita peroleh nilai Z minimumnya, fungsi tujuan minimumnya adalah 12 ya. Dengan nilai X1-nya tidak ada ya, 0 ya, X1-nya adalah 0 dan X2-nya adalah 12 ya. Nah, dari contoh ini ya kita sudah mempelajari ya bagaimana cara menyelesaikan dengan metode dual simplex, mana ada perbedaan dengan metode-metode sebelumnya ya. Kalau metode sebelumnya kita cari kolom kunci dulu, baru baris kunci. Pada metode dual simplex ini kita tentukan baris kuncinya dulu, baru kolom kunci. Itu yang perbedaan yang paling mendasar pada dengan metode-metode yang lainnya ya. Dari sini mungkin Anda bisa latihan ya menggunakan metode dual simplex ini ya dengan dua latihan yang saya berikan di sini ya. Kerjakan soal-soal berikut dengan metode dual simplex jika mungkin ya. Mungkin aja ya ada soal yang tidak dikerjakan dengan dual simplex. Cukup dengan simplex aja sudah ketemu hasil optimalnya ya. Ada dua soal di sini Anda meminimumkan dan yang kedua adalah memaksimumkan. Silakan Anda kerjakan dengan metode dual simplex jika mungkin ya. Jika tidak mungkin cukup dengan simplex aja ya. Selesaikan dengan simplex aja ya. Demikian pertemuan kali ini. Selamat belajar, mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan di sini dan Anda bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Dan mungkin Anda cari soal di literasi yang lain dan bisa Anda kerjakan dengan metode yang sudah saya sampaikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.